CGP Angkatan 8 dari SDN 21 Gunung Pileh, Kabupaten Pasaman. Kali ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh teman saya, Atika Ramadhani, sebagai guru PAI di SDN 21 Gunung Pileh. Nah, kami kali ini akan berbincang-bincang tentang kegiatan pra-observasi sebelum saya masuk ke lokal Ibu Tika pembelajaran PAI. Apa kabar Ibu Tika? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Kali ini kita bincang-bincang ya Bu Tika. Iya, rencananya kan Ibu Tika, saya akan masuk ke lokal Ibu Tika untuk melaksanakan supervisi. Nah, sebelum supervisi dilaksanakan, ada baiknya saya bincang-bincang dulu dengan Ibu Tika tentang apa dan bagaimana nanti Ibu Tika melaksanakan di dalam kelas, sehingga nanti tujuannya dilaksanakan observasi ini Ibu Tika nanti lebih percaya diri dan bisa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan aturannya, gitu ya Bu Tika. Nah, kiraan PAI ini tentang apa Bu Tika? Tentang sholat Bu Wahyu. Oh iya, tentang sholat di kelas 3. Tentang sholat di kelas 3. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Bu Tika? Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat, bacaan dan apa-apa saja hal yang terkandung di dalam sholat. Yang kedua yaitu tentang mempraktikkan bagaimana sih tata cara sholat yang benar terhadap anak-anak kelas 3. Iya, bagus sekali. Berarti itu tujuannya. Berarti diharapkan nanti siswa pandai praktek sholat, gitu ya, sesuai dengan tata caranya. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu rancang nanti di dalam kelas seperti apa Bu rencana? Rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu tentang menyesuaikan bagaimana tahapan kemampuan anak, dan rencananya saya juga akan membagi menjadi beberapa kelompok, sehingga disebut juga dengan beberapa kelompok kinestetik. Oke, kinestetik berarti praktek langsung ya Bu Tika. Bagus sekali, cocok sekali. Metodenya apa saja ini rencana Bu Tika? Metodenya itu saya membagi di antara beberapa metode Bu Wahyu. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga tentang metode praktek. Yang mana kan kalau kita melaksanakan metode tanya jawab tersebut, ibaratnya ada hubungan timbal balik antara murid dan guru, sehingga terciptalah suasana kelas yang lebih menyenangkan terhadap anak-anak kelas 3 tersebut. Oke. Bagus sekali Bu Tika. Kemudian dalam penugasannya nanti seperti apa atau penilaian Bu Tika nanti dalam melaksanakan ini? Dalam tahapan penilaian itu kan tadi saya mengadakan metode ada metode praktek. Jadi di dalam tahap penilaian saya juga akan menilai bagaimana anak-anak tersebut mampu mempraktekkan tentang tata cara sholat yang bagaimana yang telah saya ajarkan sebelumnya, dan tentang bagaimana mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pertanyaan tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Oke, berarti pengetahuannya gitu ya Bu Tika melalui tulisan. Bagus sekali, berarti sudah lengkap. Penilaiannya nanti ada praktek sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan, dan pengetahuan dan nilainya dan latihannya berupa tulisan. Oke, dalam pembelajaran ini nanti supaya lebih efektif nanti Bu Tika memberikannya dan anak-anak lebih menarik dalam pembelajaran, kira-kira apa media yang sudah Bu Tika rancang dan sediakan? Media yang sudah saya sediakan, yang pertama tidak luput, apalagi zaman sekarang ini anak-anak itu yang cakrawala itu selalu ingin melihat, apalagi yang berhubungan dengan gadget. Jadi saya berinisiatif untuk memberikan atau menunjukkan video langsung kepada anak-anak tersebut dengan menggunakan laptop, sehingga dengan cara menonton cakrawala atau pikiran anak-anak itu akan terus berimajinasi, oh ternyata begini tata cara sholat, ternyata begini yang boleh, ternyata begini yang tidak boleh. Jadi setelah media itu saya persiapkan dan saya perlihatkan kepada anak-anak, dan saya juga berharap akan dapat menimbulkan pembelajaran yang lebih efisien ke depan. Setelah dia video baru nanti setelah video tentu kan setelah menonton mereka langsung begini, langsung saya suruh anak-anak tersebut untuk mempraktekkan agar lebih efisien pembelajaran tersebut. Berarti setelah dia lihat, dia dengar, nanti langsung praktek dipandu oleh ibu agama. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan saya yakin insya Allah pembelajaran seperti ini akan murah dan disenangi oleh murid dan murah dipahami. Oke, Bu Tika, kapan ini dilaksanakan? Insya Allah besok Bu. Oke, jadi insya Allah saya besok masuk ke lokal Bu Tika. Jangan juga pokoknya saya tuh hanya untuk melihat Ibu Tika bagaimana langkah-langkah dalam pembelajarannya seperti itu. Mudah-mudahan
pembelajarannya sukses, lancar, anak-anak pun senang gitu ya Bu Tika. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama saya terima kasih Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan melaksanakan pasca observasi dengan pembinaan kelas mengobservasi untuk lakukan pendataan di peristiwa yang kemudian bersama kami melakukan dan praktek yaitu terima kasih Bapak yang sudah bersama kami dalam kegiatan pasca observasi. Sekarang kami akan melaksanakan pasca observasi bersama Assalamualaikum warahmatullahi yang pada kali ini saya ingin menanyakan tentang pembelajaran pertama, bagaimana perasaan Ibu Tika setelah melaksanakan observasi? Alhamdulillah untuk sekarang perasaan saya sudah cukup lega ya Bu, karena sebelum melakukan observasi itu saya merasa gugup dan gelisah apakah saya bisa mampu melewati masa observasi. Jadi sekarang sudah lega ya. Kemudian apakah proses pembelajaran yang telah kita lakukan saat ini sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah rasanya sudah sesuai Bu, tapi karena ini adalah hal yang pertama bagi saya masih merasakan kurang sempurna dalam penyampaian materi atau apa begitu, terutama manajemen waktu, pokoknya masih ada beberapa kurang ini. Jadi yang namanya kita sampai saat itu kita rasanya masih kurang sempurna untuk diperbaiki selanjutnya ya Bu Tika. Oke, dapatkah Ibu Tika menceritakan apa saja yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Ya baiklah, tadi kan saya menyampaikan materi tentang yang berjudul Aku Bisa. Di situ saya juga merasa sangat puas karena anak-anak didik yang saya ajarkan tersebut mampu atau mau diajak untuk melakukan praktek, mau mendengarkan apa yang saya bicarakan, dan metodenya itu saya gunakan metode ceramah agar anak-anak tersebut sebelum saya memberikan metode seperti menonton video, saya harus menyampaikan dulu secara rinci ceramah atau dari hati ke hati dulu, dan baru mempraktekkan dari video itu tentang bagaimana sholat. Setelah itu saya memperlihatkan kepada anak-anak tersebut melalui satu video yang saya akan fokus bagaimana sih tata cara sholat yang baik, tata cara sholat yang benar. Kan termasuk pada zaman sekarang itu anak-anak tidak terlepas dari IT dan juga perkembangan teknologi. Jadi dari situ saya juga bisa menggambarkan bagaimana sih agar pelajaran itu masuk kepada murid. Jadi saya sangat
puas karena anak-anak selain mampu menerima pembelajaran dengan baik, mereka juga mampu berkontribusi agar pelajaran itu dapat diterima dengan baik. Ya, saya memang menyaksikan seperti itu juga, dan kita pun sudah memberikan demonstrasi atau praktek langsung tapi kelihatannya anak-anaknya sangat antusias sekali. Atau yang tadi kan yang memuaskan, anak-anak kelihatannya memang aktif, kelihatannya dan juga pun kelihatannya juga menguasai apa yang menjadi itu kan tadi ada yang rasanya kesulitan sedikit, apa rasanya apa kesulitan yang dihadapi waktu pembelajaran. Maksudnya itu agak kurang lebih efektif dari manajemen waktu. Soalnya kan kita selain dari metode ceramah, tadi juga ada metode video dan metode praktik. Jadi karena anak-anak ini tidak hanya satu orang yang diajarkan, jadi agak kurang efisien atau kurang efektif dalam pembagian waktu. Sebenarnya anak yang ini diajarkan dulu praktek bagaimana, sementara kan harus terkejar-kejar dengan waktu jadinya. Yang ini ibaratnya belum terlalu paham, belum terlalu pasti, harus digantikan dengan teman yang agak kurang dalam semua. Banyak disediakan itu ya, dari anak-anak pun kita memang ikut tapi tidak maksimal, anak itu bisa gitu ya, tapi kan sebenarnya hanya menggambarkan secara keseluruhan gitu ya. Nah, kira-kira tadi kan sudah memuaskan, sudah terasa puas, namun ada kesulitan dan ada kekurangannya sedikit gitu. Kira-kira kita kalau seandainya kita pencapaian tujuan pelajaran ini jika dibuatkan skala dari skala 0 sampai 10, kira-kira Yutika sudah berada di skala berapa? 8 insya Allah. Alhamdulillah, berarti kalau sudah 8 sudah baik ya. Kami sendiri pun tadi menyaksikan memang iya sudah anak-anak kelihatannya memang efektif. Nah, Yutika, oke, itu juga wawancara tadi. Nah, apa rencana tindak lanjut Yutika untuk selanjutnya? Insya Allah saya akan selalu berusaha mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid itu memiliki karakteristik dan intelijen yang berbeda-beda, sementara kita sebagai guru berusaha untuk menuntun, bukan menuntut anak agar bisa menjadi apa yang kita inginkan, tetapi menuntun karena dia suka ini, kita pikirkan bagaimana kita bisa mengayomi apa yang disukai oleh anak tersebut agar tetap pada jalurnya dan tidak keluar dari kurikulum kita pada saat sekarang ini, itu kurikulum merdeka. Berarti memang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bermakna untuk melaksanakan pembelajaran saat sekarang ini ya Yutika. Oke, terima kasih sekali Yutika. Nah, kira-kira apa nih harapan Yutika untuk selanjutnya buat kita lah gitu bersama Bisa